Waduh, gerak-gerik paman itu kok mencurigakan sekali ya. Sepertinya paman itu berniat jahat deh. Tuh kan, dia pasti mau mencuri burung. Loh, kok malah dibuka pintunya? Walah, ternyata paman mau mandiin burung. Maaf ya paman, Otan jadi buruk sangka deh. By the way, teman-teman tahu kan yang dimandikan paman itu burung apa? Yap, burung kepodak. Burung yang gemar bersolek dan punya banyak mitos. Burung kepodang dari zaman dulu sudah menarik perhatian. Bahkan mitosnya hanya dimiliki oleh para bangsawan dan petinggi kerajaan. Burung yang menjadi maskot di Jawa Tengah ini dipercaya mampu memberikan energi positif bagi pemiliknya, sehingga dapat memberikan keberuntungan dan mendatangkan rezeki dari segala arah. Gak cuma itu teman, ada mitos yang dipercaya sampai saat ini. Kalau ingin punya keturunan yang berparas cantik atau tampan, ibu yang sedang mengandung 7 bulan dianjurkan makan daging burung kepodang. Kalau menurut Otan sih, kepercayaan ini tidak lepas dari karakter si kepodang yang gemar bersolek. Saking apiknya, diibaratkan burung ini juga suka menyisir bulu-bulunya sendiri. Gak bisa lihat berantakan sedikit. Ada bulu rontok saja, seketika dia menyisir dengan paruhnya yang panjang. Wah, pantesan banyak yang suka sama kamu, Sob. Teman, memang harus kita akui, kalau Sobat Otan si burung dari zaman dahulu hingga sekarang punya kedekatan yang istimewa dengan manusia. Seperti Sobat Otan burung kacamata atau pleci ini. Keberuntungan dianggap melekat dengan Sobat Otan yang satu ini. Bahkan jika ada yang tega menyakiti, dipercaya akan membawa kesialan dan musibah. Bahkan ada satu kepercayaan, jika melihat burung pleci mati bisa mendatangkan kegagalan. Malah ada juga yang mengartikan jika matinya di depan rumah kalian akan terjadi masalah keluarga sampai kehancuran keluarga. Ih, kok serem ya? Lebih baik kita ambil hikmahnya saja ya teman. Yang Otan percayai adalah ketika kita menyakiti makhluk hidup lainnya, kita akan berdosa, ya kan? Loh, kalian dengar gak teman? Siapa itu yang minta tolong? Waduh, Sobat Otan si burung pleci kenapa itu? Apa yang terjadi? Sepertinya kamu terkena pulut atau getah tuh. Duh, jenis tanaman apa sih ini? Sampai ada getah pulut sedemikian rupa. Tolong! Tolong Sobat Otan! Otan dengar suara. Ada orang datang. Mungkin paman itu bisa bantu lepaskan Sobat Otan. Ayo paman, bantu lepaskan. Lepaskan Sobat Otan ini dari jeratan pulut. Tapi kok gerak-geriknya mencurigakan ya? Loh. Burungnya malah dimasukkan ke dalam kantong. Wah, gawat! Kalau begini sih bisa runyam urusannya. Rupanya paman
Pantas saja di bawah pohon itu terdapat sangkar burung yang ada burung sejenis. Ini rupanya dipakai untuk memikat kawannya datang. Dan si paman rupanya telah memasang jebakan pulut di batang pohon kecil itu. Jahat sekali. Teman, sobat otan si burung pleci ini memang banyak yang menyukai karena keunikan corak warna bulu dan suaranya. Tuh lihat di sekitar matanya, ada corak putih berbentuk mirip kacamata. Makanya si burung mungil ini biasa dipanggil juga burung kacamata. Dan satu lagi yang istimewa, suaranya. Burung ini memang punya suara yang merdu. Cuit-cuit. Banyak yang kesemsem dan dijadikan burung satu ini sebagai peliharaan karena keindahan suaranya. Bahkan suara burung pleci ini dilombakan juga loh. Burung pleci termasuk hewan koloni alias suka berkelompok. Satu koloni burung pleci bisa mencapai 5 hingga puluhan ekor. Mereka bergerak dan mencari makan secara berkelompok. Kalau ketemu kawanan ulat daun seperti ini, mereka pasti senang sekali. Koloni burung pleci dipimpin oleh pejantan. Biasanya ditandai dengan suara cuitnya yang keras. Kenapa kalian diserang? Sudah hentikan! Jangan berkelahi antar sesama. Urusan bagi-bagi makanan atau kepemimpinan kan bisa dibicarakan baik-baik. Tunggu, Otan paham. Rupanya mereka tidak berada dalam koloni yang sama. Ada pejantan lain yang mendekati koloni burung pleci ini. Makanya ia langsung diserang. Awalnya sih mereka cuma adu kicau, tapi lama-kelamaan terjadi juga pergulatan ini. Sudah. Kamu yang lebih sedikit jumlahnya mengalah saja. Pergi ke kawananmu. Kalau damai kan lebih indah. Tuh kan, saking asiknya cerita soal si burung pleci, Otan sampai lupa sama paman penjerat tadi. Kemana ya dia tadi? Itu dia, untung belum terlalu jauh. Sedang apa? Atulah, jangan kamu sakiti sobat Otan. Hei! Dari peneropongan Otan, kayaknya si paman lagi memasang ring alias penanda di kaki. Otan tahu, paman mau curang ya? Pasti mau menyamarkan supaya tidak dikira ini burung hasil tangkapan kan? Nah, kesempatan. Si paman lagi serius pasang-pasang gelang kaki. Mungkin ini yang bisa Otan lakukan. Hai pleci kecil, kamu pergi sana. Sobat pleci yang lain tunggu ya. Kalau ada kesempatan lagi, pasti Otan akan usaha bebaskan. Teman, masih cerita tentang sobat Otan si burung yang punya kacamata ini nih. Otan ingat kalau punya sahabat yang namanya Gogo. Kita samperin yuk. Nah, itu dia si Gogo. Rupanya kamu lagi dimandiin, Sob. Biar tambah ganteng ya, Sob. Tuh, paman sudah siapkan minum dan makanan kesukaan kamu. Wah, kamu beruntung sekali, Sob. Dirawat oleh paman yang penuh perhatian. Sekarang waktunya kamu berjemur ya. Bila penjemuran dilakukan dengan baik, kamu bisa dapat manfaat yang banyak dari sinar matahari, Sob. Memperbaiki metabolisme, membunuh virus penyakit, dan mengaktifkan vitamin B3 yang baik untuk tulang dan daya tahan tubuh. Kalau dirawat seperti ini sih, dijamin sehat terus kamu, Sob. Paman juga sering melatih fisik si Gogo tuh, biar stamina dan kicauan kamu makin gacor, Sob. Seperti ini nih latihannya. Si Gogo dilepaskan ke kandang yang lebih besar agar ia lebih bebas terbang, sehingga gerakan tubuh dan sayapnya jadi bisa lebih maksimal. Oh iya, Otan dengar kamu mau lomba latihan bersama, Sob. Otan tunggu kamu di lokasi lomba ya. Mana nih si Gogo?
Kok belum kelihatan juga? Nah, pucuk dicinta si Gogo pun tiba. Sebagai sahabat, Otan mau memberi dukungan untuk pertandingan hari ini. Dan inilah saat yang dinanti. Good luck ya! Gogo pasti berusaha semaksimal mungkin. Semangat! Shh, penjurian selesai. Dan bendera yang diletakkan di bawah kandang Gogo ini menandakan ia berhasil menjadi juara. Kamu memang TOP banget. Hai, kenapa kalian berkelahi, Sob? Loh, itu si Gober. Kenapa kamu berkelahi dengan ikan gobi lainnya? Oh alah, ternyata sobat Otan si Gober berkelahi dengan ikan gobi yang sedang kesasar, teman. Sudah, jangan bertengkar lagi. Bicarakan baik-baik kan bisa. Wajar saja teman, Gober si ikan gobi ini tiba-tiba marah. Pasangan betina si Gober tiba-tiba diganggu sama ikan gobi yang nyasar tadi. Lagi enak-enaknya ngobrol sama gebetan, digangguin. Kamu tenang aja Gober, si betina lebih milih kamu tuh. Si ikan gobi betina sangat pemilih teman. Ia lebih suka dengan pejantan yang berbadan besar dan kuat. Kayak si Gober ini nih, ikan gobi yang kesasar itu pun lari tuh. Hebat kamu Gober, Otan juga gak mau macem-macem sama kamu deh. Ikan yang dijuluki ikan bunglon ini merupakan ikan demersal atau ikan yang hidup dan mencari makan di dasar perairan. Makanya ketika air laut surut seperti ini, banyak dari mereka yang terperangkap di bawah-bawah batu dan pasir seperti ini. Lantas saja tuh teman-teman Otan ingin menangkapnya. Biasanya ditangkap untuk mereka pelihara sebagai ikan hias teman. Ikan gobi termasuk ikan perenang cepat, karena bentuk ekornya yang lebar bisa menghempas laju renangnya. Namun karena ukurannya tidak lebih dari 10 cm, ikan gobi selalu jadi mangsa ikan yang lebih besar. Seperti ikan sebelah ini. Ikan sebelah ini gemar mengubur tubuhnya dalam pasir. Ia berkamuflase untuk menyergap mangsanya. Matanya yang hanya berada di satu sisi badannya itu sepertinya sedang mengintai ikan gobi yang tersasar tuh. Sob, kamu kenapa lewat sini sih? Putar balik cari jalan lain sana. Lari Sob, lari. Akhirnya kamu selamat dari incaran ikan sebelah, Sob. Teman-teman perhatiin gak sih? Kalau lagi menunjukkan kekuatannya, ikan gobi akan membuka lebar-lebar mulutnya. Tapi ya bukan satu-satunya yang punya mulut besar, teman. Ada lagi nih yang mulutnya lebih besar. Nah, ini dia, jawfish. Seperti gobi, jawfish juga bakal marah kalau rumahnya diusik-usik. Dia gak segan-segan menyerang siapa saja yang seukuran jika mendekati rumahnya. Ia akan lebih agresif ketika musim bertelur atau memijah. Sob, kalau ada tamu itu diterima dengan baik dong, bukan dimarah-marahin kayak gitu. Habisnya mulutnya dibuka lebar-lebar gitu, kayak orang lagi ngomel-ngomel. Wajar saja teman, jawfish termasuk ikan mouth breather. Mulutnya yang lebar digunakan untuk menyimpan telurnya. Wah, apa itu? Kok seram sekali? Bikin jantung Otan mau copot aja.
melihat wajah Kavelin dan Kak Monik barusan, kok Otan jadi teringat sama sesuatu. Tapi apa ya? Wah, tepat sekali. Wajah kalian mengingatkan Otan sama si ikan pepija ini. Atau lebih dikenal dengan sebutan ikan itik Bombay. Tuh lihat, sama-sama menyeramkan bukan? Bedanya kalau sobat Otan ini seramnya permanen. Jadi gak dibuat-buat ya. Di Indonesia, ikan pepija merupakan ikan laut lokal yang hanya ditemukan di perairan Tarakan. Tapi kenapa ya sobat Otan ini dikenal juga dengan sebutan ikan itik Bombay? Perasaan wajahnya gak mirip sama itik, apalagi sama bawang bombay. Pasti teman di rumah penasaran kan? Jadi begini teman. Dinamakan ikan itik Bombay atau Bombay duck karena ikan ini awalnya ditemukan di daerah Bombay, India. Dulu ikan ini banyak terbuang teman, karena mungkin bentuknya yang terbilang aneh dan lebih mirip dengan ikan purba. Tapi di tangan orang-orang Bengal, salah satu daerah di India, ikan ini ternyata dapat diolah menjadi hidangan yang sangat lezat dan disukai oleh para bangsawan Inggris, salah satunya Robert Clive. Awalnya ia sangat membenci bau menyengat yang berasal dari kereta surat yang ada di daerah Bombay, India, sehingga ia menjuluki ikan tersebut dengan nama Bombay duck. Bombay adalah nama kota di India dan duck adalah surat dalam bahasa Bengali. Nah, jadi jelas ya teman, penamaan Bombay duck atau ikan Bombay itik ini bukan karena bentuk atau rupanya, tapi karena proses awal ditemukannya tuh. Kota Tarakan, Kalimantan Utara memang terkenal akan hasil lautnya. Dalam setahun, hasil tangkapannya mencapai 8.000 ton tuh. Jumlah yang cukup besar bukan? Ikan pepija merupakan ikan demersal atau yang biasa hidup di dasar laut dengan nilai ekonomis yang tinggi. Tidak hanya dijadikan oleh-oleh khas Tarakan, ikan ini juga diekspor sampai ke Malaysia dan Cina. Biasanya ikan ini akan diiris tipis, lalu dijemur hingga kering sebelum dijual ke pasar ataupun dikirim ke luar negeri. Air mati adalah waktu terbaik untuk menangkap ikan pepija teman, karena dia memang senang dengan air yang tenang. Dalam satu musim, para nelayan hanya diperbolehkan melaut selama 4-5 hari. Jadi kalau dihitung-hitung, dalam sebulan mereka hanya punya 8-10 hari untuk menangkap ikan pepija tuh. Ya, meskipun penghasilan para nelayan jadi berkurang, tapi Otan percaya ini adalah jalan yang terbaik. Karena kalau sampai ikan pepija ini punah, kan para nelayan juga yang akan merasakan dampaknya. Di beberapa tempat, kemunculan suatu jenis satwa menjadi penanda datangnya sebuah fenomena. Sama juga seperti yang ada di perairan Tarakan ini teman. Kemunculan lumba-lumba bule atau albino menjadi penanda musim ikan pepija sudah tiba. Tidak hanya itu, bagi para nelayan, lumba-lumba bule ini juga menjadi simbol keberkahan teman. Sampai-sampai tidak ada yang berani mengusir ataupun menangkapnya. Bahkan para nelayan tak segan untuk berbagi hasil tangkapan ikannya dengan si lumba-lumba tersebut. Duh, so sweet banget sih kalian. Kalau melihat kerukunan antar makhluk hidup begini, Otan jadi merasa terharu. Nah, ini dia teman, hasil menebar pukat selama 3 jam. Ya, walaupun hasilnya tidak sebanyak biasanya, tapi kita beruntung bisa melihat ikan pepija langsung fresh from the sea. Yuhuu! Tidak hanya memiliki wajah yang menyeramkan, tubuh ikan pepija ini juga sangat lunak. Sehingga ketika pukat dinaikkan ke atas perahu, dapat dipastikan semua ikan pepija tidak ada yang hidup. Hal ini dikarenakan hampir 80% tubuhnya mengandung air yang membuat tubuhnya menjadi lembek. Gak heran kalau banyak orang menyebut ikan ini dengan sebutan ikan lembek ya.
Sobat Otan yang satu ini memang tidak selembek ikan pepija. Sama-sama tidak memiliki sisik, tapi ia punya wajah yang eksotis dan imut loh teman. Kalian udah pernah lihat Sobat Otan yang imut-imut ini belum? Kalau diperhatikan, wajahnya seperti singa ya. Kalau kalian penonton setia Dunia Binatang, pasti sudah tahu dong nama hewan imut ini. Yap, Axolotl. Kalian semua memang pinter. Aku merupakan salah satu binatang yang istimewa. Itu karena aku mampu memperbaiki bagian tubuhku yang rusak. Seperti halnya ketika kaki putus atau bagian yang lain yang tidak utuh, maka aku bisa mengembalikannya seperti semula. Hebat kan? Itu bisa terjadi karena keberadaan sel pokok dalam tubuhku yang akan berlipat ganda sehingga kaki yang hilang tadi bisa tumbuh seperti sedia kala. Waleh, siapa sangka ya, di balik wajahnya yang lucu tersimpan kemampuan ala-ala superhero. Otan salut sama kamu, Sob. Yap, yang di sekitar kepalaku ini merupakan insang ya teman, bukan tanduk. Guna insang ini jelas dong untuk bernafas. Oh iya, aku juga memiliki nama keren, yaitu Mexican Walking Fish. Kalian salah besar kalau mengira aku seekor ikan. Sebenarnya aku termasuk spesies salamander teman. Sebagai keluarga salamander, otomatis aku tergolong hewan amfibi. Selain itu, tak seperti katak, keluarga salamander tidak mengalami metamorfosis sempurna. Jadi, yang kalian lihat dari tadi ini sebenarnya hanya bentuk larvanya saja. Meski sudah dewasa, bentukku ya akan tetap menjadi larva seperti ini. Pantes kamu baby face lo tuh. Lawang badannya aja nggak tumbuh-tumbuh dewasa. Sobat Anabul yang satu ini sering banget naik ke atas ketinggian, naik ke tembok rumah sampai ke genteng, bahkan naik ke atas pohon. Pada dasarnya kucing adalah sang pemburu. Kalau udah kasihkan ngejar mangsanya yang lebih kecil, ia pun bisa memanjat batang pohon. Kemudian ia baru sadar kalau ada bahaya yang mengancam, yaitu ketinggian. Sob, itu sih namanya bisa naik tapi nggak bisa turun. Dalam situasi tertentu, sebenarnya kucing bisa saja melompat ke bawah. Tapi karena alasan yang terkadang Otan juga nggak ngerti, ia pun enggan melakukannya. Ketika kejadian seperti itu, banyak juga yang dibikin repot olehnya. Otan saranin sih, teman-teman tetap tenang kalau Anabul kalian mengalami kejadian kayak gini. Kalau kalian panik, kucing juga bisa ikutan panik. Bujuk pelan-pelan agar ia mau melompat ke bawah. Bisa juga pancing dengan makanan kesukaannya. Aromanya akan memancing kucing untuk turun. Kalau dia tetap takut juga, mau nggak mau kita tolong deh dengan alat bantu. Setelah itu, omelin aja tuh kucingnya, biar dia nggak nakal manjat-manjat lagi. Otan gak salah lihat kan? Itu kan stroller untuk manusia. Kok isinya malah kalian sih, Sob? Bisa-bisanya kalian merebut tahta dari anak keluarga ini. Tidak bisa dibiarkan. Cut! Gimana? Otan sudah cocok kan jadi aktor? Teman, keluarga ini sebenarnya mau memeriksakan kucing mereka ke dokter hewan. Tapi bukannya ke klinik, malah nyasar ke taman. Disasarin GPS ya? Loh, ini kok ada mobil yang isinya dokter hewan sih? Sebelum kita cari tahu, mending kita lihat kondisi si kucing dulu yuk. Otan kok jadi khawatir ya? Teman, ternyata Sobat Bulu ini mau divaksin.
BTW jangan remehkan vaksin ya teman, karena vaksin bisa menyelamatkan hidup kucing dari berbagai penyakit. Selain itu, vaksin juga dapat melindungi dari virus yang menular, bahkan yang mematikan sekalipun. Pantas saja satu keluarga ini kompak memberikan vaksin tepat waktu bagi sobat bulu mereka. Sehat-sehat ya sob, jangan sia-siakan tahta yang sudah kamu dapatkan. Oh iya, Otan sampai lupa nih. Mobil yang isinya dokter hewan tadi ternyata milik Rumah Sakit Hewan Jawa Barat, teman. Mobil ini bersifat nomaden, alias berpindah-pindah tempat. Jadi bagi kalian yang memiliki keterbatasan waktu untuk ke rumah sakit, bisa deh tuh pantengin jadwalnya melalui akun sosial media. Siapa tahu kan lagi dekat rumah, jadi bisa langsung cus barengan nabul kalian. Pelayanan mobil ini isinya cukup lengkap, teman. Gak hanya dokter hewan saja, tapi di sini juga ada alat-alat penunjang pemeriksaan. Kira-kira apa saja ya? Daripada kepo, mending langsung kita ubek-ubek isi dalamnya aja yuk. Boleh kan, Dok? Itu apa? Kok tampilannya menyeramkan sih? Jangan-jangan itu adalah makhluk luar angkasa yang akan menguasai bumi. Tidak bisa dibiarkan. Superhero Otan harus segera bertindak. Loh, kok malah ada kamu sih, Sob? Alah dalah. Ternyata yang kita lihat adalah tungau yang ada pada tubuh kucing ini, teman. Penyakit kulit ini dinamakan skabis. Jangan anggap remeh skabis pada kucing, teman. Walau penyakit ini tidak dapat menular pada manusia, tapi kutus skabis bisa masuk ke bawah kulit hingga menyebabkan gatal dan iritasi. Bagi kucing yang mengalami penyakit ini, untuk sementara harus diisolasi. Jangan lupa jaga kebersihan kandangnya juga dan mandikan kucing seminggu 2 kali. Cepat sehat kembali ya, Sob. Kasihan tuh pemilik kamu sedih banget kelihatannya. Teman, para cat lovers ini ternyata juga sangat perhatian terhadap kesehatan kucing yang sedang mengandung loh. Buktinya nih, mereka sampai rela berantri-antri demi untuk mengecek kesehatan kucing mereka yang sedang mengandung. Untung saja di mobil ini fasilitasnya lengkap, jadi bisa langsung diceki-ceki deh sama Bu Dokter. Teknik yang dilakukan untuk mengecek kesehatan janin pada kucing adalah ultrasonografi alias USG. Cara ini adalah cara terbaik untuk mengetahui usia kehamilan kucing. Selain itu, USG dapat mengetahui jumlah janin yang berada di dalam rahim. Yang terpenting lagi, kita juga dapat melihat permasalahan pada hewan yang gagal bunting atau keguguran. Ditunggu kelahirannya ya, Sob. Nanti Otan datang bawa hampers deh buat bayi-bayi kamu. Selain lucu dan menggemaskan, kucing ternyata bisa menjadi tameng hidup bagi pemiliknya loh. Eits, ini tameng bukan sembarang tameng, tapi ini adalah tameng dari serangan energi negatif. Konon katanya, jika kucing tiba-tiba mendekati kita dan duduk bersama, tandanya kucing sedang menyerap energi negatif dari tubuh kita. Selain menyerap, kucing dipercaya juga mampu membaca dan memindahkan energi negatif ke orang yang tidak disukainya. Valid nggak nih menurut teman-teman di rumah? Manusia, ternyata kucing juga memiliki beragam penyakit loh. Salah satu yang sering menimpa kucing adalah infeksi saluran kemih. Biasanya, sobat bulu yang kena penyakit ini akan mengalami kesulitan ketika buang air kecil. Tak hanya itu, sobat Otan ini juga akan kehilangan selera makan dan tubuhnya akan lemas. Jika dibiarkan terus, maka akan berbahaya bagi kesehatan si kucing, teman. Penyakit ini lama-kelamaan akan menyebabkan komplikasi seperti gagal ginjal. Ngeri! Tapi Otan ada tips nih supaya kucing peliharaan kita tidak kena infeksi saluran kemih. Pertama, pastikan kebutuhan minumnya tercukupi, kandang yang bersih, dan kucing tidak boleh stres. Tuh Sob, Bu Dokter sudah kasih vitamin. Semoga cepat sembuh ya.
Teman, selain kucing ternyata ada anjing yang ikut dalam pemeriksaan ini juga. Selain pemeriksaan kesehatan, Sobat Totan ini biasanya antri untuk diberikan vaksin rabies. Rabies adalah virus yang sangat berbahaya bagi hewan dan manusia, teman, karena bisa mematikan. Rabies bisa menyebar melalui gigitan hewan yang terinfeksi. Oleh karena itulah, vaksin sangat dibutuhkan untuk saling menjaga satu sama lain.